Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo channel Pademangan Afia News. Siang ini menghadiri dan meliput acara Halal Bihalal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau bertempat di Hotel Ambara, Blok M, Jakarta Selatan. Saudaraku, sahabatku, dun sana dimanapun berada, keluarga besar Ikatan Keluarga Minangkabau dari Papua sampai dengan Aceh, di mana pada acara ini dipimpin langsung oleh Bapak Nefri selaku Sekjen dan sekaligus MC acara. Dan nanti saudaraku, sahabatku, dan sanak dimanapun berada bisa menyaksikan nanti kata sambutan dari Badan Pengawas IKM, yaitu Bapak Irman Gaus, dan juga sambutan dari Bapak Arif Prasetyo. Beliau adalah sebagai Kepala Badan Pangan Indonesia, dan juga beliau adalah Rang Sumando dari keluarga IKM. Dan juga kita dengarkan nanti sambutan dari Bapak Fadlizon selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau. Ayo ikuti liputan pendek kami bersama Ambo Afia Kucibuya, Ambo channel Pademangan Afia News. Perjalanan Karawang juga dalam perjalanan. Oke, Pak Ketum, masyarakat yang lain, ada tokoh-tokoh masyarakat yang kami undang di tiap-tiap kabupaten kota yang ada di DKI. Kenapa DPP atau tempat yang lebih luas lagi, bahkan se Indonesia kita undang? Baik Bapak Ibu, itu laporan saya Bapak. Tidak saya sebut satu persatu. Saya mohon maaf, siap. Kota Bogor, Alhamdulillah Kota Bogor. Mohon maaf, satu persatu saya tidak bisa bacakan, terlalu banyak yang hadir. Pak Ketum melapor, Pak Ketum memang kita undang perwakilan dari kabupaten kota yang ada terjangkau dari Jakarta. Sebenarnya Bapak Ibu, itu laporan kami. Sudah saya laporkan masalah acara pada hari ini halal bihalal. Terus untuk selanjutnya izin Pak Ketum, saya ingin melaporkan kesempatan ini progres kami di DPP, yang mana di akhir tahun ini kita akan mengadakan munas musyawarah nasional. Lapor Pak Ketum, di DPP sekarang lagi bentuk tim. Saudaraku, sahabatku, dan sanak dimanapun berada, keluarga besar Ikatan Keluarga Minangkabau nanti akan dilaksanakan akhir tahun, yaitu Munas Musyawarah Nasional. Dan perlu juga diketahui kita bersama pada hari ini yang menghadiri halal bihalal adalah DPD dan DPC se Jabodetabek. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang hadir adalah perwakilan-perwakilan saja, karena mengingat tempat dan lokasi. Tetapi acara ini kita lihat sukses, lancar, dan berjalan dengan hikmat, di mana 1 bulan penuh kita telah melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan dan telah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan hari ini kita saling bermaaf-maafan adalah suatu kegiatan untuk bersilaturahmi di antara DPP, DPD, dan DPC yang ada di wilayah Jabodetabek. Terlihat di layar kaca, halal bihalal ini dihadiri juga oleh Ketua DPW Ikatan Keluarga Minang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta DKI, yaitu Bapak Haji Pepen beserta jajarannya. Dan selanjutnya marilah kita ikuti kata sambutan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau, ya, Adinda, saudara kita, ya, tokoh kita, Dr. Haji Fadlizon. Tepuk tangan Pak Fadlizon. Cuman tadi Pak Fadlizon, waktu kami menunggu di bawah tadi, banyak yang agak pangling dengan Pak Fadlizon ketua kita ini. Betulan tadi, kan saya dengar itu sebelah saya. Sampai ada tak kajinya, ini Pak Fadlizon kok. Tambah muda, tambah gagah, langsing. Nah, banggakan Pak punya ketua umum Pak Fadlizon. Nah. Jadi beliau ini adalah Ketua Badan Pangan Kepala, jadi Badan Pangan Nasional. Ini penting sekali, ya. Ini masalahnya kalau perang nggak ada masalah, tapi kalau pangan nggak ada baru masalah betul. Jadi Badan Pangan ini sebetulnya amanat undang-undang dan sangat penting, strategis. Dan beliau adalah Pak Arief Prasetyo. Silakan berdiri Mas Arief. Buat tangan ini. Ini sebuah lembaga orang Minang yang dari kampung merantau, jadi terjadi brain drain. Ya, kemudian brain drain ini harusnya terjadi brain gain. Jadi harusnya apa kontribusi kita ke kampung kita, itu juga penting. Ya, perantau-perantau yang sudah sukses di berbagai bidang, apapun bidangnya, ya, ikut juga membangun ranah kampungnya, sehingga terjadi brain circulation, sehingga rantaunya orang Minang maju, kampungnya juga harus kita majukan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ketua Umum IKM Bapak Fadlizon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini banyak tokoh-tokoh senior kita. Ada Pak Irman Gusman sebagai Ketua Dewan Pengawas, Ketua DPD RI, cukup lama Bang Irman Gusman ini. Ya, malang melintang puluhan tahun di dalam dunia politik kita. Kemudian ada Pak Refrizal juga beberapa periode di DPR RI, sekarang juga Wakil Ketua Umum bersama-sama saya, dan seluruh pengurus DPP IKM yang hadir, Pak Nefri sebagai Sekjen, Bendahara Umum, dan seluruh jajaran. Tamu istimewa kita yang tadi telah memberikan tausiah soal pangan, ya, Pak Arief Prasetyo, orang Sumando kita, yang memperjuangkan juga bagaimana Indonesia ini bisa mandiri pangan, bisa mendapatkan ketahanan pangan. Ibu Nurdiati Atma dan para bundokan duang kita, ketua bundokan duang kita, para ketua IKM yang tadi sudah disebut, ya, tanpa saya mengulang dan tanpa mengurangi rasa hormat saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terutama dari wilayah Jabodetabek lah,
yang hadir pada kesempatan hari ini mewakili teman-teman, karena kalau tidak diwakili nanti kebanyakan. Ya. Jadi alhamdulillah kita bisa berhalal bihalal pada tahun ini, dan dalam suasana Idul Fitri tentu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para budo kanduan, para ulama yang hadir, Syadiq Pandai, Nenek Mama, saya kira sudah banyak tadi yang disampaikan oleh para pembicara kita sebelumnya. Tapi intinya, saya ini mendapat amanah sebagai Ketua Umum IKM ini, memang betul yang disampaikan oleh Saudara Nefri, banyak sekali permintaan di daerah-daerah ya yang tumbuh dari bawah untuk dilantik. Terakhir saya melantik itu di Kalimantan Utara kalau tidak salah bulan Desember ya. Itu ada mungkin yang hadir 1000-an orang lah ya. Ya, tidak semuanya orang Minang, tapi orang Minang di Kalimantan Utara kurang lebih mungkin 4.000-an kira-kira. Ya. Tapi di Jakarta, di Jabodetabek ini luar biasa banyak. Dan juga di daerah-daerah lain jumlahnya setiap kali acara sangat meriah. Dan ini organisasi yang menurut saya memang datangnya dari bawah. Beragam, lintas partai, lintas berbagai kepentingan profesi dan sebagainya. Dan saya kira ini adalah sebuah organisasi yang memang merajut, menjahit organisasi-organisasi IKM ini kan sebenarnya sudah banyak dari dulu ya, tapi selalu sifatnya itu lokal. Jadi ada misalnya organisasi Minang dari Batu Sangkar atau dari Payakumbuh atau dari Padang, ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka pun sudah ada organisasi perantau Minang kita ini. Tetapi ada teman-teman yang waktu itu datang 7 tahun, 8 tahun yang lalu, Bang Irman, bagaimana kita merajut organisasi ini dari Sabang sampai Merauke lebih menjadi sebuah organisasi yang sistematis kira-kira begitu ya. Dan akhirnya dibentuklah Ikatan Keluarga Minangkabau ini. Waktu itu kita deklarasikan di DPR RI di Gedung Nusantara 5. Ya, pelantikannya di situ. Jadi ini merajut semua yang ada di Indonesia, dan sekarang ini sudah ada sekitar 30 ya Pak Nefri. Jadi Pak Nefri ini hidupnya memang untuk IKM juga, dia luar biasa. Jadi dan juga karena ini pembentukan organisasi ini merajut tadi, menjahit tadi, dan tumbuh dari bawah di berbagai tempat, maka tingkat partisipasinya juga aktif, dan bahkan sampai di luar negeri cukup banyak. Saya kebetulan sekarang ini ditugaskan ya, periode lalu sebagai Wakil Ketua DPR, sekarang Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan juga sekarang menjadi eksekutif komite dari Organisasi Parlemen Dunia, Interparliamentary Union, kemudian eksekutif di Parlemen Negara-Negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, Wakil Presiden Parlemen Dunia untuk Palestina, dan juga eksekutif di Organisasi Parlemen Asia, Asian Parliamentary Assembly. Saya banyak keluar negeri, ditugaskan untuk konferensi ini. Insya Allah beberapa hari lagi saya juga harus konferensi tentang Palestina di Istanbul, tanggal 26 ya. Ada sekitar mungkin sekarang ini sudah 96 negara. Dan hampir di setiap negara itu ada orang Minang gitu. Ada orang Minang. Di mana ada yang udah 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang pokoknya merantau. Kita orang Minang itu mungkin kalau nanti di bulan ini sudah ada shuttle itu ya. Mungkin akan ada juga di sana. Begitu juga rumah makan yang saya kira tadi disebut oleh Pak Arief, ya kita nyebutnya sekarang membiasakan diri yang rumah makan Padang lah, rumah makan Minang gitu ya. Rumah makan Minang, masakannya kan karena
bukan hanya orang Padang gitu kan. Rumah makan Minang ini, bahkan teman-teman itu semangat sekali supaya menjaga, karena ini bagian dari produk kultural gitu. Kuliner ini juga harus dijaga, jangan sampai rasanya itu meleset gitu. Jadi mungkin ke depan juga harus ada kurasi ya terhadap rasa yang harus dijaga itu, terutama rendang dan juga masakan-masakan yang lain. Ini selamat datang juga nih Ketua DPRD Tanah Datar, Saudara Roni. Jadi sekarang baru juga terpilih ya anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, tinggal dilantik. Jadi ibu-ibu dan bapak hadirin sekalian, saya kira kita ini berorganisasi ingin menjadi network, dan bagaimana networking di era globalisasi ini bermanfaat satu sama lain. Yang profesinya di pemerintahan, di birokrasi, di TNI, Polri, sampai tingkat yang di depan 1 meter dari tokonya Tionghoa itu ya, semuanya harus ada networking, dan intinya bagaimana maju bersama. Dan sebagai wadah pemersatu para perantau Minang, saya kira kita memang pasti ingin organisasi ini bermanfaat bagi para anggotanya. Networking tadi ya, saling mengenal, dan saya kira dimulai dari saling mengenal. Ya kalau dulu masing-masing misalnya kalau ada di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah aja mereka saling mengenal. Sekarang kenal dengan yang di Jawa Barat, kenal dengan di Papua. Ya, saya sampai waktu itu ke Papua juga, sampai ke Tembagapura, ada semua di Tembagapura dan di berbagai tempat. Jadi alhamdulillah IKM sekarang ini sudah hampir seluruh provinsi, mungkin provinsi-provinsi baru yang belum ya, yang tambahan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan nih belum terbentuk. Tetapi juga dari bawah sampai ke tingkat kecamatan sudah semakin banyak. Nah ini yang ke depan saya kira kita perlu memformulasi ya, terutama teman-teman Nevri sudah bagus dengan media digital, platform media sosial ini untuk saling memperkenalkan, untuk memberitahu. Tapi bagaimana juga ke depan itu manajemen, terutama di dalam membuat potensi yang besar ini semakin menjadi kekuatan gitu, kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, dan kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi bagaimana mentranslate atau mentransformasikan potensi-potensi yang ada, kapasitas dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dari ada yang misalnya di profesi sebagai pedagang, sebagai pejabat, sebagai apapun ya, sebagai lawyer, sebagai dokter, atau sebagai petani ya, kita bisa sinergi, bisa mensinergikan diri kita, dan disitulah saya kira bagaimana organisasi ini bisa bermanfaat. Tadi Pak Arief sudah memberikan tausiah soal pangan ya. Saya kira pangan ini tidak pernah bisa dilepaskan dari kita semua, apalagi orang Minang. Tadi restoran Padang, saya nggak tahu jumlah restoran Minang yang ada di Indonesia sekarang ini, perlu kita data ya. Mungkin kalau bisa ada database-nya luar biasa ya, dicari walaupun bisa database digital gitu ya. Jadi di mana bisa ditemukan itu, mungkin harusnya sudah ada juga apps-nya gitu ya. Mencari rumah makan Minang yang halal kira-kira gitu. Jadi ini pangan terkait petani, dan saya bersyukur sekali Pak Arief ini, Kurang Sumando kita ini termasuk pro juga pada petani mendengarkan. Nah, di sisi lain saya sebagai Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, selalu menggedor kantor beliau ini supaya membela kepentingan petani. Salah satu cara membela kepentingan petani adalah menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen, gabah kering giling, yang selama ini selalu di bawah, sehingga petani itu kerja bakti, tidak mendapatkan apa-apa, sehingga banyak orang tidak mau jadi petani. Dan kalau tidak mau orang jadi petani, nanti siapa yang memproduksi? Akhirnya kita akan ketergantungan kepada impor. Dan petani kita ini semakin tua. Rata-rata usia petani kita ini sekarang 40-an, bahkan sampai 50-an, 60-an para petani kita. Nggak mau lagi ada orang yang mau jadi petani.
Ini menurut saya sangat berbahaya. Padahal di negara-negara lain, di Korea Selatan, di Jepang, banyak sekali petani milenial yang umurnya 20-an tahun dan mereka kaya-kaya luar biasa. Saya pernah terima petani Korea umurnya 20-an tahun, 30-an, asetnya itu jutaan dolar. Dan banyak diversifikasi, mereka spesifik. Jadi sektor pangan, sektor pertanian yang tidak pernah lepas dari orang Minang, apalagi di hilirnya itu ada rumah makan dan lain-lain ya. Salero itu penting gitu ya. Nah, ini yang saya kira begitu ya. Hairul ini juga tokoh pasar juga, Pak Pepen ya, yang saya kira sangat paham sekali. Tidak bisa dilepaskan orang Minang ini dari persoalan pangan ya. Sebenarnya seluruh manusia ya, tetapi khususnya orang Minang bergerak di sektor atau di bisnis itu. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Arief ini juga nilai tukar petani NTP kita naik ya, alhamdulillah sekarang 118 ya. Wah, 120,30. Apa artinya NTP itu? NTP nilai tukar petani itu adalah ukuran petani itu untung apa tidak, kira-kira gitu. Kalau di atas 100, petani itu mulai untung. Bertahun-tahun kita nilainya tuh selalu di bawah 100 atau 100. Jadi sekarang sudah di atas 120. Artinya sekarang orang yang bercocok tanam bertani sudah mulai untung. Jadi petani kita semakin sejahtera, kira-kira gitulah sederhananya. Dengan nilai tukar petani yang semakin tinggi, petani kita semakin mendapatkan income atau pemasukan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, kita juga nanti mungkin melakukan itu Pak Devri, database rumah makan, profesi, dan mungkin satu kali nanti ada who's who, siapa itu. Kemarin teman-teman di Sumatera Barat ya, Pak Hasril Candiago dan kawan-kawan itu membuat buku 1001 orang Minang ya, kalau tidak salah, sampai 3 jilid. Saya kira itu buku yang cukup monumental ya. 1001 orang Minang dari mulai zaman dulu sampai sekarang ya. Tentu tidak bisa menampung lebih banyak lagi. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu database untuk ide-ide yang lain tadi. 1001 rumah makan Minang di Indonesia, 1001 apa lawyer atau apa, notaris kah, atau pengusaha, pedagang, para tokoh-tokoh lain. Jadi kunci di era globalisasi ini adalah networking, berjejaring, saling mengenal dan saling mendukung. Saya kira itu yang ingin kita perkuat di organisasi IKM, bagaimana kita selalu bersinergi dengan lembaga, institusi maupun orang per orang, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain. Saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian ya, mudah-mudahan ke depan nanti kita persiapkan lagi untuk Munas pada akhir tahun ini ya, atau awal tahun depan lah, kita lihat agendanya ya. Nanti kalau ada yang mau menjadi ketua umum menggantikan saya, alhamdulillah dengan senang hati gitu ya. Jadi mengurus ini ya, saya kira ini mudah-mudahan bagian juga dari amal ibadah kita ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan bisa menjadi organisasi yang kuat ke depan. Dan saya kira kita ingin nanti ada selalu progres, ada satu kemajuan, dan tentu juga menjaga jangan lupa tadi apa yang diingatkan oleh Pak Irman Gusman, selalu ingat juga bahwa kita selalu berusaha berkontribusi bagi ranah kita. Jadi bagaimana orang di rantau kita ini bisa juga berkontribusi dengan ranah Minang, kemajuan di ranah Minang, bagaimana kemajuan untuk ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Saya kira demikian sambutan dari saya karena waktu juga.